yang pertama, Donditan dipakai setan. Itu sudah pasti. Jadi saya memang sengaja omong ini supaya Dondi dengar. Kamu dipakai setan, Donditan, ya. Dasar bahwa kamu dipakai setan, yang pertama, karena seperti setan kutip ayat dan membengkokkan ayat, begitu juga kamu CSS Donditan yang dipakai setan. Kalau dulu di Kejadian 3 Donditan, setan pakai ular. Sekarang kau jangan pikir kau hebat. Setan tidak pakai ular lagi, setan pakai kamu, ya kan? Karena sebagaimana setan kutip ayat lalu menipu Hawa dengan tujuan menjatuhkan Hawa, sekarang Donditan, setan pakai kamu untuk membengkokkan ajaran Alkitab. Sebagaimana setan itu adalah malaikat yang telah diusir karena dosa, tinggalkan surga. Kau juga dulu Kristen, tinggalkan Kristen sekarang, ya. Jadi mirip sekali gitu ya. Satu tinggalkan surga, satu tinggalkan gereja. Nah, kalau kita lihat dari begini, maksud saya gini, saya akan tetap bilang kau setan. Kamu kenapa saya bilang kau setan? Persis, hanya setan yang kutip kitab suci kami lalu ditafsir semau dia. Padahal dari awal khotbah ini saya sudah buka 2 Petrus 1 ayat 19 sampai 21 yang mengatakan bahwa tidak bisa kitab suci kami orang Kristen Injil kekal ini ditafsir secara bodoh, ditafsir secara ngawur, ditafsir seenak maumu saja. Tidak bisa begitu, ya. Jadi kau jangan kutip Matius 7, dan bukan cuma kau. Semua orang yang kutip ayat ini, lalu pemahamannya seperti Anda, entah dari siapa Anda belajar, kau dengar, kalian semua setan, punya anak. Begitu, ya. Saya pendeta Mel Atok yang omong, dan saya tidak akan berhenti omong, kecuali kalian stop mengutak-atik kitab suci kami. Begitu, ya. Jadi Donditan, anak setan, dipakai setan, kau dengar, bahwa ayat ini tidak bermaksud demikian. Ya, ayat ini bukan berarti kalau orang panggil Yesus Tuhan, lalu ya orangnya masuk neraka. Salah. Justru yang mengaku Yesus Tuhan itu masuk surga. Nanti saya jelaskan kenapa orang-orang ini berseru kepada nama Tuhan Yesus, bernubuat demi nama Tuhan Yesus, bikin mujizat demi nama Tuhan Yesus, usir setan demi nama Tuhan Yesus, tapi mereka kemudian masuk neraka. Nanti saya jelaskan. Bukan itu maksudnya. Dan buat si orang Kristen yang gampang dibodohi itu, saya kasihan. Kok kalian tidak dituntun oleh pendeta-pendeta yang belajar, berdoa, mengajarkan kebenaran? Kok dituntun oleh mantan Kristen yang tinggalkan Kristen, lalu belajar Alkitab untuk menghantam Alkitab dengan otaknya yang sudah terkontaminasi oleh setan itu? Nah, ini saya perlu jelaskan, ya. Jadi wajib orang Kristen itu syarat masuk surga ya harus panggil Yesus Tuhan. Dasarnya terlalu banyak, ya. Saya buka dulu. Yang pertama saya tunjukkan bahwa Yesus itu sebenarnya Tuhan semua orang. Nah, setan ini tidak mau orang selamat. Makanya setan berusaha munculkan orang-orang kayak Donditan ini, walaupun sangat mudah dipatahkan. Hanya Kristen tidak belajar Alkitab yang anggap dia hebat. Hanya Kristen yang pemalas gereja yang anggap dia hebat, atau Kristen yang bergereja tapi di gerejanya tidak menekankan Injil, yang menganggap orang-orang kayak Donditan, Zakir Naik, Ahmad Kainama, atau penyesat-penyesat lain dianggap hebat ketika bicara Alkitab. Padahal minta maaf itu penipu, pembohong semua. Harusnya saya tidak usah pakai kata minta maaf, ya, tapi sudah kebiasaan. Harusnya dalam pembelaan iman tidak usah pakai, saya lagi latihan, ya. Ya, jadi tidak usah pakai kata minta maaf sebenarnya, ya. Kisah pasal 10, ya, ayat 36 dikatakan itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel. Ya, perhatikan, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera. Dengar, garis bawah ini. Oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Nah, ini yang setan sedang serang. Salah satu kebenaran mutlak yang sedang setan serang adalah ini. Apakah bisa runtuh? Tidak bisa runtuh. Tidak bisa. Apakah bisa menggoncangkan orang-orang yang sungguh percaya kepada dia? Tidak akan bisa. Hanya orang-orang munafik, orang-orang Kristen palsu yang akan tergoncang. Dan salah satu Kristen palsu itu, ya, salah dua lah. Donditan dan Ahmad Kainama itu, Ustadz Ahmad Kainama, itu mantan Kristen semua. Dan itu adalah dulunya Kristen palsu, pembohong, omong kosong. Mereka adalah serigala-serigala berbulu domba
yang pernah ada di Kristen, tapi puji Tuhan sudah keluar. Mereka pikir mereka keluar bisa serang Kristen seenaknya. Lu salah tempat. Banyak pembela iman, saya ini hanya salah satu saja. Terlalu banyak yang luar biasa itu, ya. Saya salah satu yang memang mau belajar dan mau hantam kalian. Begitu. Saya tidak akan biarkan. Enak saja kau omong-omong ayat kami dengan tafsiran yang kacau balau, ya. Hanya dengan berseru kepada Yesus sebagai Tuhan, orang bisa selamat. Tanpa itu tidak bisa, ya. Roma pasalnya yang ke-10. Mari kita lihat. Ini menarik sekali nih. Mulai ayat 9. Ini ayat bilang apa? Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Syarat keselamatan apa? Mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya. Lalu ayat 10 bilang apa? Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dan ingat, semua yang percaya dia, Anda tidak akan dipermalukan. 11. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia, tidak akan dipermalukan. Haleluya. Jadi kalau ada yang mempermalukan kami, kau salah. Kami tidak akan dipermalukan. Allah di sorga tidak akan tinggal diam. Dia akan bangkitkan orang-orang yang tidak akan berkhotbah cari aman saja, tapi kami akan khotbah untuk hantam setan-setan punya alat seperti Donditan dan lain-lain. Ya, kamu dipakai setan. Kamu jangan pikir kamu hebat. Ya, saya akan berhenti ngomong ini kalau kau tidak ganggu kitab suci kami. Karena yang ganggu kitab suci Kristen hanya setan dan alat-alatnya. Itu sudah terbukti di kitab suci kami. Kami ngomong dengan dasar yang jelas. Ya. Jadi saudara-saudara harus sungguh-sungguh datang kepada Tuhan Yesus Kristus. 12. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua yang berseru kepadanya. 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimanakah mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Makanya kami beritakan, ya. Kalau orang-orang kayak mereka ya sulit kita harap mereka kembali ke Kristen, kecuali Tuhan mau pilih. Tapi kebanyakan mereka memang sudah ketahuan bahwa itu memang alat-alat setan. Ya, dan saya lihat kayaknya memang pasti masuk neraka. Ya, kecuali ya saya nama terbatas toh. Saya terbatas, tapi kalau Tuhan mau selamatkan apa boleh buat. Tetapi terserah Tuhan lah. Tapi faktanya kayak mereka-mereka itu, bahkan doa Yesus sendiri, Yesus bilang apa? Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Doa itu Yesus doa bagi yang tidak tahu. Tapi yang sudah tahu sok pakar Alkitab, tapi membengkokkan Alkitab, waduh, itu tahu berarti tidak masuk dalam doa itu, ya. Yang Yesus berdoa, ya Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Doa itu ada batasannya, saudara-saudara. Perkataan pertama di salib itu, ya. Kalau yang tahu, tidak masuk dalam doa itu. Paulus itu bisa bertobat karena Paulus tidak tahu. Makanya masuk dalam doa itu. Saya buktikan. 1 Timotius pasal 1 ayat 13 ya. 1 Timotius 1 ayat 13. Saya tunjukkan ayatnya buat kita bahwa Paulus itu dia memang masuk dalam doa Yesus karena memang dia tidak tahu. Perhatikan. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Ya, tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Nah, Donditan dia tahu. Ya, bahkan dia cari-cari tahu lagi untuk mencari kelemahan kitab suci. Lu cari sampai lu mati tidak akan ketemu. Kalau sampai lu ketemu, itu setan yang sodorkan lu, ya, karena lu kayak Yudas juga kan. Setan masuknya enak. Ini ada ayatnya, kita buktikan dulu. Bahwa orang-orang kayak Yudas itu setan masuk enak. Dan Donditan kan Yudas ya, pengkhianat. Dulu Kristen, pindah, lalu serang-serang Kristen. Kau Yudas punya pokoknya mirip maksud saya. Kalau hubungan keluarga kan Yudas bukan orang Cina. Nah perhatikan saudara-saudara, di dalam Lukas 22 ayat 3, lihat nih enak banget. Ya, setan masuk ke orang-orang yang pengkhianat. Dulu ikut Tuhan pengkhianat. Ini perhatikan. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, ya. Jadi kalau ini ayat,
Kalau ada ayat baru saya bikin sendiri, maka masuklah iblis ke dalam donditan. Makanya donditan dengan enak-enak saja putar balik ayat. Aduh, kau salah orang kawan ya. Lo pokoknya saya tidak tanya, mau minta lu bertobat, terserah kau lah. Karena saya lihat Yudas punya akhir hidup mengerikan. Nah, jadi kenapa orang-orang dalam Matius 7 itu, ini saya tunjukkan ya, bukti ya, supaya orang Kristen jangan kayak perempuan dalam video itu yang ditipu oleh donditan. Iya, yang panggil Yesus Tuhan siapa? Orang Kristen. Yang sembuhkan orang sakit, sembuhkan orang dalam nama Tuhan Yesus siapa? Orang Kristen. Yang bernubuat dalam nama Tuhan Yesus siapa? Orang Kristen. Yang usir setan dalam nama Tuhan Yesus siapa? Orang Kristen. Tuhan Yesus bilang mereka kemana? Ke neraka. Nah lo, apa coba? Begitu. Kayak paham banget, padahal sesat. Kau setan pakai kok kau bikin diri kayak hebat-hebat. Mari saya tunjukkan. Begini ini mesti babat betul-betul. Enak saja kalian omong-omong kita pu agama. Orang omong kalian pu agama langsung proses penjara. Kalian omong kita punya kayak sesuka hati saja. Memang iblis besar kalian. Ya. Kalau hukum dunia ini masih meloloskan kalian, hukum Tuhan Allah kami tidak akan meloloskan kalian. Setan, iblis. Setan aja di penjara, dibakar, apalagi pengikut-pengikutnya. Nah, Matius 7 itu, ya, saya simpan dari kemarin, makanya harusnya saya terlambat tadi, saudara-saudara, ya, saking rindu membahas ini. Matius 7 ayat 15 itu dikatakan apa di sana? Ini konteks dari ayat itu. Hei donditan, kau dengar ini konteksnya itu. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ya. Nah, inilah orang-orang ini, nabi palsu ini. Itu bukan Kristen sejati. Kristen sejati yang tadi saya kutip itu Roma pasal 10 ayat 9 sampai ayat 15. Dan masih ada sejumlah data lain. Ketika Thomas yang tadinya ragu-ragu, saudara-saudara, lalu kemudian Tuhan izinkan dia mengalami satu pemulihan dengan cara mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Dalam Yohanes pasal 20 misalnya, mulai ayat 26. Dikatakan 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ya. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini. Dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Haleluya. Apa pengakuan Thomas kepada Yesus? Kata-kata pujian, pengagungan, pengakuan yang besar, yang hebat ini Thomas tujukan kepada Tuhan Yesus. Dia menyebut Tuhan Yesus apa? Ya Tuhanku dan Allahku. Kalau Yesus bukan Tuhan, ya, atau Yesus menolak menyebut dirinya disebut Tuhan, harusnya dia marah Thomas. "Hei Thomas, kau salah. Saya bukan Tuhan. Hei Thomas, kau salah. Saya hanya salah satu nabi besar." Apakah Yesus bilang begitu? No. Yesus terima dan berkata, kata Yesus kepadanya ayat 29, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya." Engkau percaya bahwa apa? Aku telah mati dan bangkit. Engkau percaya bahwa aku apa? Aku Tuhanmu. Engkau percaya bahwa aku apa? Aku Allahmu. Begitu donditan. Kau dipakai setan aja sombong sekali. Omong kutip-kutip kitab suci kami seenak-enaknya. Siapapun kalian di Indonesia, jangan ganggu agama orang. Kami tidak ganggu agama orang, ya. Saya suka kemarin, saya sangat hormat orang Islam, ya. Orang Islam yang mana? Yang hormat kami. Saya nonton kemarin ada orang kirim video, ya, hasil keputusan rapat NU. Di mana, di Sumatera atau di mana begitu? Hasil rapatnya apa? Tidak boleh menyebut agama lain kafir. Wow, itu kan keren. Harusnya begitu. Nah, jadi mungkin tolong tegur orang-orang Islam yang pintar-pintar, tolong tegur ini mantan-mantan Kristen yang setan pakai, yang adu domba orang Islam dan orang Kristen. Kita pun negara ada indah begini kok, muncul orang-orang kayak begini di media sosial. Sebab kalau Anda tidak tegur mereka, kami yang akan mainkan langsung. Begitu, ya. Iblis besar.
omong yang tidak mereka pahami dengan benar, ya. Jadi itu yang dimaksudkan di Matius 7 ayat 21 dan 23, bukan Kristen yang sesungguhnya. Itu nabi palsu. Nabi palsu itu artinya tidak percaya Yesus, tidak ada Roh Kudus, suka menghina firman, hidupnya penuh dengan hawa nafsu, mengikuti keinginan-keinginan setan. Di wajah mereka kelihatan baik, lembut, tapi isi dalamnya serigala yang buas, seturut Matius 7 tadi ayat 15. Jadi nabi-nabi palsu itu yang nanti masuk neraka, begitu. Tapi kalau anak Tuhan sejati yang mengaku Yesus Tuhan, ada Roh Kudus. Roh Kudus akan buat pengakuannya lebih luar biasa, pelayanannya akan luar biasa setia sampai akhir, bahkan akan ada buah roh dalam hidupnya, dan melalui dia banyak orang dimenangkan. Itu yang benar, ya. Tuhan berkati.